Yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada 2 bidang datar. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya, maupun bukan material sebenarnya. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan sketsa model adalah gunting, cutter, lem, dan selotip. Penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Contoh, pada penggunaan material kulit jagung, proses pembahanan pada limbah kulit jagung harus dilakukan dengan tepat agar produk yang dihasilkan awet dan tahan dari mikroorganisme. Kulit jagung yang digunakan adalah bagian dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Safirawan dari kelompok 3, absen 10. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan, perakitan, finishing, serta metode produksi dan keselamatan kerja. Yang pertama, proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis dasar material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material dibagi menjadi dua, yaitu material solid dan material tidak solid. Contoh material solid adalah kayu, kaca, dan logam. Contoh material tidak solid adalah serat, dan lembaran. Material solid dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat, sedangkan material tidak solid dapat dibentuk dengan cara digunting atau dianyam. Selanjutnya perakitan. Perakitan dapat dilakukan apabila suatu produk memiliki beberapa bagian. Alat untuk merakit yaitu lem, benang, dan paku. Selanjutnya finishing. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Yang kedua, metode produksi dan keselamatan kerja. Metode produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi tradisional dan produksi modern. Produksi tradisional berarti satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Sedangkan produksi modern berarti satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Metode tradisional kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar bentuk yang sama. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membuat produk sehingga detail produk yang dihasilkan akan berbeda pula. Pemanfaatan metode produksi dan pengaturan alur produksi mempengaruhi kualitas produk dan kelancaran produksi. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Jadi kemasan produk kerajinan itu berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan perubahan cuaca, serta memberikan kemudahan untuk membawanya. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Selanjutnya, kemasan produk kerajinan juga berfungsi melindungi produk dari debu dan kotoran, serta memberikan kemudahan untuk didistribusikan. Kemasan yang melekat pada produk disebut kemasan primer, sedangkan kemasan yang berisi beberapa kemasan primer disebut sekunder, dan kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Lanjut, kemasan produk sebaiknya memberikan identitas atau brand dari produk tersebut dan produsennya. Sebenarnya tidak semua produk membutuhkan kemasan primer, namun produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau logo serta menggambarkan karakter dengan target yang sesuai dengan sasaran.